Haleluya. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita ada di bulan yang baru, minggu yang pertama. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita ada juga masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya dan terlalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Haleluya. Kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita masuk hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kasih kemurahan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini, kami kuat, kami sehat, kami bisa beribadah kepadamu Bapa hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami mohon mari pengurapan-Mu atas kami, Roh Kudus urapi kami semua, dimanapun kami ada, kami siapkan hati kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, dan lebih daripada itu, di awal minggu ini kami mau bersekutu dengan-Mu ya Bapa lewat perjamuan kudus. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat kami berada. Dan damai sejahtera, sukacita ketenangan memenuhi hati kami. Kami beribadah kepadamu. Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari naikkan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Amin Tuhan. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman
musik bawa kita lebih lagi ke hadiran Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Pemeliharaanmu sempurna buat kami, anak-anakmu Tuhan. Kau selalu membuat kami tenang bersamamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang sangat baik, amat baik. Mari bilang buat Bapa di surga, ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Amin. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Haleluya. Kau sungguh baik ya Bapakku. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan sempurna bagi anak-anak-Mu. Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saya ajak kita sembah Tuhan. Saya ajak kita bawa ucapan syukur buat Tuhan. Mari sembah Dia. Angkat penyembahan dimanapun kita berada. Dia hadir sama-sama dengan kita. Oh Tuhan Yesusku, Engkau sungguh baik. Engkau penolong umat-Nya, kekuatan umat-Nya. Ya rala masyande, hirala bayarala bo, syakarala bayarala ba. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Sana bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus yang layak disembah. Kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Kami kuat di hadirat-Mu. Irala bayara basyande, irala bayara basyik, irala batakanara bo, hinarala basyik. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Segala kemuliaan,
Engkau layak menerima, Yesus Tuhan. Kami tenang selalu di hadirat-Mu, di dalam naungan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Amin. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya di dalam naungan-Mu, Engkau memelihara kami sempurna ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami mendapat kekuatan yang baru lagi daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kami boleh memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus asa diberikan penghiburan. Oleh karena Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dipulihkan Tuhan dan siap memuji-muji namanya yang besar. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Tempat kita berada masing-masing. Sebab Dia Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya Tuhan. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sebab ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau
petuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya.
yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tidak pernah ragu akan kesetiaan-Mu bagi kami. Kau membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena Engkau-lah kuat kami Tuhan. Kekuatan kami, Kau perisai kami. Haleluya. Bawa kami terus Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyandara. Syakaralabata karalabayaraba. Yesus lah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Naikkan pujian ini. Haleluya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari musik memuji Tuhan. Bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kami di hadapan-Mu ya Bapa, di hadirat-Mu. Kami akui kekuatan-Mu Tuhan. Kami akui perlindungan-Mu sempurna buat kami. Umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda.
Kuasa-Mu mengalir atas kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Anak-anak-Mu, kami semua yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayar. Mari sekali lagi katakan buat Tuhan Yesus, Engkaulah kuatku. Yesuslah kuatku. Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku. Ku serahkan padamu hidupku Tuhan. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Yesuslah segalanya bagiku. Yesus segalanya bagi kami, penolong kami. Oh, segala-galanya Yesus Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Oh, iralabana yaralamaso. Yesus Tuhan, segala-galanya bagiku. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Mari berbicara kepada kami Tuhan, kuatkan kami di hadirat-Mu. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan, kami angkat tangan kami buat Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan mengalir buat kami semua. Oh, ralaboshika ralabaya ralabalabalabalaba. Ralabasyakata karalabalaba. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami tenang di hadirat-Mu. Lalu mari Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan apa yang Bapak inginkan buat kami. Menjadi kekuatan bagi kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Perjamuan kudus sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan tadi, hadirat Tuhan memenuhi kita. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dengar firman Tuhan dulu yang menuntun kita hari-hari ke depan kita. Bapak Ibu, hari ini saya berikan tema supaya kita tetap kuat. Wow, luar biasa. Ada banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Sampai kadang buat kita tidak kuat. Tapi percayalah bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kekuatan Tuhan terus menyertai kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita tetap kuat, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Mari kita baca Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Ya. Yang pertama kita lihat di Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab, saya baca untuk Bapak Ibu, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang maha kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Satu kali lagi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, kita mau kuat menghadapi segala persoalan macam-macam yang ada di luar sana kehidupan kita. Mari kita harus tenang dan kita tetap percaya. Amin. Karena kalau kita tenang, kita percaya terus sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan demi kekuatan. Tenang dan tetap percaya. Ada banyak orang yang tidak tenang ketika menghadapi banyak persoalan. Dia ke sana kemari, cari sana, cari situ. Wah, ketemu teman, saudara, macam-macam. Tapi firman Tuhan ajar kita supaya kita tenang dan percaya. Dan saya percaya ketika kita mengalami, kita melakukan hal ini, maka kekuatan Tuhan itu turun bagi kita, membuat kita tetap kuat dan bersemangat. Amin. Mazmur 37 ayat yang kelima, kita baca di sana ya. Tadi yang pertama, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, tetap kuat menghadapi kehidupan ini, tetap tenang dan percaya. Kita lihat Mazmur 37 ayat yang kelima katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Tenang, percaya, terus serahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan, biarkanlah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Supaya kita tetap kuat. Ketika kita kuat, orang di sana melihat, di luar sana melihat, terang melihat kita, lalu mereka percaya. Mereka luar biasa. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, ketika kita mau tetap kuat, supaya kita mau tetap kuat menghadapi segala macam tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Kita lihat di sana ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Yang kedua, jangan pernah kita khawatir. Amin. Ini firman Tuhan, Tuhan sendiri katakan, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang tidak pernah khawatir. Mungkin kadang-kadang muncul itu, tapi tiba-tiba Tuhan katakan dalam roh kita, firman Tuhan datang kepada kita, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir. Terlalu berlebihan tidak perlu. Karena kita tidak bisa tambahkan sehasta saja pada jalan hidup, tidak bisa. Haleluya, supaya kita kuat, kita jangan khawatir. Dan tidak goyah. Kalau kita khawatir pasti kita goyah. Betul enggak saudara? Kalau kita khawatir pasti goyah. Waduh, goyah ini. Gak tahu mau kemana, khawatir ini. Tapi kalau kita tidak khawatir, kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan, maka kita tidak pernah goyah. Makanya firman Tuhan katakan di Mazmur pasal 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat yang ke-22 katakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti kadang-kadang kapan-kapan mungkin itu, tapi tidak selamanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah khawatir. Kita tidak mau khawatir. Kita perkatakan kepada diri kita, jangan kamu khawatir. Amin. Pada saat-saat kita mau khawatir, firman Tuhan di ayat yang 33 dari Matius 16, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua yang kita khawatir itu akan ditambahkan kepadamu. Cepat-cepat cari kerajaan Allah, cepat-cepat cari hadirat Tuhan, cepat-cepat masuk ke hadirat Tuhan, cepat-cepat sembahyang kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau kita mau tetap
atau supaya tetap kuat, jangan khawatir dan jangan goyah. Karena Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar, Bapak, Ibu, dan saya itu goyah. Haleluya. Yang ketiga kita lihat. Supaya Bapak, Ibu, dan saya itu tetap kuat dalam menghadapi segala macam persoalan yang kadang-kadang membuat kita tidak tenang, yang kadang-kadang membuat kita kurang percaya apa iya, yang kadang-kadang membuat kita khawatir sampai kita kadang-kadang mau goyah. Tapi mari kita lihat yang ketiga. Kita baca di Mazmur 123 ayat yang kedua. Yang ketiga, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita supaya sampai Ia mengasihani kita. Yang ketiga, supaya Bapak, Ibu, dan saya tetap kuat, kita terus memandang kepada Tuhan. Amin. Dikatakan seperti mata hamba laki-laki, dia lihat terus kepada tuannya. Seperti mata hamba perempuan selalu lihat kepada nyonyanya, tangan nyonyanya. Tangan nyonya mau buat apa ini? Tangan hamba laki-laki ini mau buat apa ini? Ketika kita melihat, memandang terus kepada hamba, tangan daripada nyonya dan tuan, maka dikatakan bahwa demikian mata kita memandang kepada Tuhan. Sama itu kita memandang kepada Tuhan. Demikianlah. Saya percaya orang-orang yang berkantor pada tahu, mengerti. Ya, mata kita harus tertuju terus kepada Allah kita. Yang dikatakan hamba laki-laki itu matanya terus kepada tuannya. Mata hamba perempuan terus lihat tangan nyonyanya. Tangan nyonya mau kerja apa ini? Tangan nyonya mau lakukan apa ini? Demikian mata kita harus terus memandang kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Amin. Sampai Tuhan lihat sudah waktu untuk saya menolong anak saya ini. Itu Tuhan. Mari mata kita terus memandang kepada Tuhan. Amin. Mata kita terus memandang, lihat Tuhan. Pakai kesempatan untuk terus datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Masuk di hadirat Tuhan. Nyembah Dia. Di sana nanti kita dapat kekuatan yang baru. Firman Tuhan bilang kalau kita nantikan Tuhan, Tuhan akan kasih kita kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu. 3 hal ini supaya Bapak Ibu dengan saya tetap kuat menghadapi segala macam persoalan yang di luar sana. Kehidupan kita. Yang pertama, tetap tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir dan jangan goyah. Dan yang ketiga, lihat terus sama Tuhan. Pandang terus sama Tuhan. Nanti Tuhan menyatakan kemuliaan yang besar untuk kita. Saat dan waktu Tuhan untuk kita. Haleluya. Sehingga orang di luar sana bisa melihat. Luar biasa orang ini. Dulu dia gelisah. Dulu kalau ketemu dia goyah sekali. Tapi sekarang saya lihat wah sudah kuat di dalam Tuhan. Dan disitulah kita jadi terang bagi orang lain. Orang lain akan melihat cahaya dari hidup kita. Di mana kita sungguh-sungguh kita hanya berharap sama Tuhan. Dan mereka menjadi percaya, mereka bertobat, lalu mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Kembali kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur. Kami terus memandang Engkau ya Tuhan. Kami terus mencari wajah-Mu. Sebab kami percaya ketika kami memandang Tuhan, kami mencari wajah Tuhan. Maka di sanalah kami mendapat kekuatan yang baru. Kami tetap kuat bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karalaba ya raba. Kiralabasya kata karalaba. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau amat baik ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Mata kami terus memandang kepadamu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Mari sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan, perbuatan, dosa-dosa yang kami lakukan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita datang sama Tuhan, kita minta ampun, mungkin ada yang salah. Ada yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita minta ampun sama Tuhan, kita percaya. Bahkan mungkin ada yang kurang percaya. Mari saat ini minta ampun, Tuhan ampuni aku. Aku mau kembali kepadamu, aku mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Engkau yang memelihara aku, Engkau yang memelihara keluargaku, Engkau yang memelihara anak-anakku, Engkau yang memelihara suami, Engkau yang memelihara keluarga besarku. Aku percaya itu Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayarabashanda. Bapa dengar setiap doa-doa yang anak-anakmu sementara naikkan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap percaya kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah melawat kami. Menjamah kami, memulihkan hati kami. Lalu kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu terus atas kami ya Tuhan. Terima kasih Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, berkati setiap roti dan anggur ini ya Tuhan. Kuduskan kuasa darah-Mu. Ketika kami makan dan minum jadi berkat bagi kami. Kami bersekutu dengan-Mu Tuhan melalui roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siapkan hati kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu yang sudah persiapkan roti dan anggur. Mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita udah bersyukur. Kita percaya roti ini akan ketika masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bapak Ibu yang sudah siapkan anggur, mari angkat anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk janji-janji keselamatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar bagi kami. Umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Tuhan mengurapi kita semua. Oh, dimanapun kita berada ada pengurapan baru turun buat kita semua dalam nama Yesus. Menguatkan kita, mengajar kita untuk melangkah hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari lagi nyanyi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermi dan keluarga besar. Tuhan tolong pimpin kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih juga untuk Gembala CK4, Pak Weliar beserta dengan Ibu Molin Tuhan. Sertai pimpin kekuatan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dalam pelayanan Tuhan percayakan banyak orang diselamatkan jadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu di tempat ini beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan, beserta dengan keluarga besar. Tuhan kami percaya kekuatan Tuhan mengalir buat kami semua. Pengurapan yang baru bagi kami Tuhan. Oh ralabasya kata karalabasyanda. Terima kasih kami percaya Tuhan ada penuaian yang dahsyat sedang terjadi di GBI Emerald Tengkat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa bahwa anak-anak muda, kaum-kaum muda Tuhan. Kami percaya generasi Yeremia Tuhan akan bangkitkan dari tempat ini. Tuhan akan pakai untuk melebarkan kerajaan-Mu. Untuk menuntaskan amanat agung
Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur juga saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemilu, hasil-hasil pemilu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sudah sediakan pemimpin kami, presiden kami yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Di awal bulan ini mungkin ada yang memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan. Tuhan menyertai, Tuhan berikan kekuatan bagi hamba-hambamu ini Tuhan. Dalam memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan umum, persembahan ucapan syukur, bahkan apa saja Tuhan yang Tuhan ingatkan untuk anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak, kami percaya kami semua diberkati berlimpah-limpah. Bapa kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Sebelum kami pulang, sebelum kami selesaikan ibadah online ini, kiranya Tuhan mari memberkati kami semua. Bapak Ibu mari kita angkat kedua tangan kita, lalu nanti Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.